Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Sebelum saya memasuki materi pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ismawati, bisa dipanggil Bu Iis. Jabatan saya sebagai kepala sekolah. Tempat tugas saya di PAUD Doa Bunda, Desa Pematang Benteng, Kecamatan Batang Pranak, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Nomor HP 0812 7731 7833. Baiklah, saya akan masuki materi pada hari ini, yaitu pentingnya bermain pada anak usia dini. Tujuan materi ini adalah peserta dapat mengidentifikasi alat main dan kegiatan main di rumah. Peserta dapat memfasilitasi orang tua melalui daring dalam mendampingi anak bermain di rumah dalam proses belajar. Mengapa perlunya mempelajari materi ini? Karena materi ini sangatlah penting untuk anak usia dini. Bermain di rumah. Siapa saja yang terlibat bermain di rumah? Otomatis keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada abang, ada kakak, adik, nenek, kakek, dan yang lain-lain. Menurut John Biase, anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru tentu saja bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat. Tetapi yang terpenting agar anak dapat memahami sesuatu, dia harus membangun pengertian itu sendiri dan dia harus menemukannya sendiri. Tantangan pendidikan pada abad 21. Yang pertama yaitu kritis, yang kedua kreatif, yang ketiga kerjasama, yang keempat komunikatif. Bersifat kritis merupakan pola pikir yang melibatkan proses menganalisa dan mengevaluasi suatu informasi melalui pengamatan, pengalaman, dan komunikasi. Dengan bersifat kritis ini, anak tidak hanya menerima informasi saja. Kreatif. Kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan gagasan baru yang belum pernah dilakukan terlebih dahulu. Kerjasama. Kerjasama di sini saling membantu antara satu anak dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, komunikatif. Komunikatif itu adalah upaya membelajarkan anak melalui kegiatan yang dapat diikuti sehingga anak memperoleh pengalaman, belajar, dan sejumlah pengetahuan yang dapat dikembangkan potensi yang dimilikinya. Rumahku, sekolahku. Rumah menjadi tempat anak bermain.
apalagi pada saat sekarang ini. Mengoptimalisasi peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama, karena orang tua yang paling terdekat dengan anak di rumah. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan dan keluarga. Artinya ada rasa tanggung jawab antara guru dengan orang tua. Mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Adanya keterpaduan antara yang dimiliki di satuan PAUD dan di rumah. Adanya kerjasama antara orang tua dan guru. Kegiatan lingkungan rumah meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerja sama. Di manakah aku bisa bermain? Di mana saja bisa. Contohnya, di dapur, bisa ruang tamu, gerasi, halaman rumah, ruang keluarga, kamar mandi, kamar tidur. Di mana saja bisa melakukan kegiatan bermain. Apa itu alat bermain? Ada contoh alat bermain di rumah, banyak sekali contohnya. Misalnya ada sikat gigi, ada sampo, ada bumbu-bumbu, ada sendok, dan yang lain-lainnya. Contoh alat main di dapur. Misalnya ada bumbu dapur, kita bisa mengajak anak untuk mengelompokkan bumbu-bumbu ini dan bisa juga mengelompokkan dari yang kecil ke yang besar. Dan ada juga buah-buahan, contohnya kita bisa bermain dengan membuat jus mangga. Contoh main di ruang makan. Kita bisa mengajak anak untuk menyusun piring, gelas, sendok di meja makan saat kita mau makan siang dan makan malam. Alat main di ruang keluarga, contohnya adalah misalnya mobil-mobilan, papan kayu, dan bola, dan masih banyak yang lain. Kita bisa mengajak anak menyusun mobil-mobilan di ruangan keluarga. Ayo menjelajahi alat main di kamar mandi. Kita bisa bermain di kamar mandi. Contohnya ada sikat gigi, ada ember, kita masukkan ke dalam bak mandi. Mana benda yang akan tenggelam dan mana benda yang timbul. Alat main di halaman rumah. Banyak sekali alat bermain di halaman rumah. Misalnya bermain, menanam biji-bijian, menyiram bunga, dan yang lain-lainnya. Alat main di kamar tidur, misalnya yaitu ada bantal guling, ada kasur, ada
Angeran, kita bisa main di kamar tidur. Tips praktik untuk guru dan orang tua. Yang pertama, bermain harus sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Alat main harus aman bagi anak dan hindari benda mudah pecah, tajam, dan beracun, sehingga tidak membahayakan bagi anak, apalagi anak usia dini. Alat main mudah dijangkau jika benda-benda diletakkan dalam jangkauan anak, maka rumah telah memberikan pesan, aku bisa melakukannya sendiri. Usahakan agar orang tua melakukan kegiatan rutin seharinya. Ciptakan suasana bermain yang menyenangkan bersama anak di rumah, sehingga anak tidak akan bosan bermain di rumah. Karena permainannya mengasihkan, menyenangkan, nyaman bagi anak. Tidak memaksa anak apabila anak tidak berminat untuk main. Bersifatlah sabar dan sportif. Jadilah contoh bagi anak, karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Mulai dari orang tua, guru memberi contoh kepada anak agar anak tidak melakukan yang tidak kita inginkan. Libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Biarkan anak untuk selalu menjelajahi, menemukan dan mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang anak ingin ketahui. Jangan paksa anak untuk mengetahui benda yang tidak anak ingin ketahui. Refleksi, bagaimana pengalaman saat membuat kegiatan bermain dengan menggunakan alat main yang ada di rumah? Apakah dengan adanya main tersebut dapat mengembangkan aspek perkembangan anak? Tentu saja dapat mengembangkan perkembangan aspek anak. Dalam kegiatan bermain di rumah, semua aspek perkembangan anak akan tercapai. Bermacam-macam contoh kegiatan bermain di rumah. Di sini ada stick, es krim, ada botol gelas plastik yang disusun sama anak, bisa kita lakukan di rumah. Di sini ada bisa juga menanam buah, nanam sayur. Nah, kesimpulannya adalah setiap kegiatan belajar di rumah, bermain, banyak yang bisa anak lakukan. Sehingga aspek perkembangan anak bisa tercapai dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.